kami biasa mengadakan semacam EA Talk bulanan ya, yang pembicaranya dari mana saja, yang pasti topiknya terkait dengan AI. Baik, jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja Mas Rian ya, tapi sebelumnya saya mau membacakan biografi sekilas tentang Mas Rian. Jadi Mas Rian ini untuk edukasinya tahun 2014 sarjana ilmu komputer dari Universitas Multimedia Nusantara, lulus tahun 2018. Kemudian tahun 2020 dan lulus tahun 2022. Dan di sini grade-nya bagus banget. Saya lihat ini. Selamat Mas. Terus pengalaman kerja jadi lab assistant di UMN selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan di Kompro ya, di Kompro lumayan lama, 3 tahun 8 bulan sebagai software engineer. Kemudian Mas Rian juga berpengalaman sebagai industrial trainer ya di Glins. Jadi jiwa pengajarnya sudah ada juga nih, jadi siapa tahu nanti bisa di Hasilkom ya someday. Kemudian untuk sekarang ya Mas Rian sebagai software engineer team lead di MatchHub ya, yang mana ini perusahaan job matching ya kan. Jadi mencocokkan antara pelamar dan kerjaan begitu ya Mas Rian. Ini perusahaan di Singapura ya. Oke. Ya, Singapura base. Oke. Dan kebetulan ini untuk topik talk-nya juga tentang tesis ya, yang dulu tesis S2 yang dibimbing oleh Pak Adila. Selamat sore Pak Adila, kebetulan juga hadir. Dan pembimbing keduanya adalah Pak Raditya Eko Prasojo ya. Oke, ya, menarik sekali. Jadi mungkin kita langsung saja Mas Rian, kita bisa mulai menikmati presentasi dari Mas Rian. Silakan Mas Rian. Ya. Izin share screen ya. Iya, silakan. Sudah bisa terlihat. Ya, selamat sore Sudah. semuanya. Halo. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rian Pramana. Sesuai yang dibilang Pak Faris tadi, ya saya baru lulus dari UI. Selamat sore Mas. Ya. Dari UI dan saya sekarang bekerja sebagai software engineer team lead di MatchHub. Oke, semoga mohon maaf kalau koneksi saya agak buruk ya. Tapi kalau mungkin agak buruk, mungkin bisa boleh di notice ke saya. Yeah. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan lebih ke sharing sih sebenarnya tentang gimana caranya improve work-based model di low resource setting dengan cost lingual data augmentation strategy. Nah, topik yang akan dibawakan saya terbagi dalam beberapa bagian skopnya, skop dari pembicaraan yang akan saya bawakan, kemudian introduction, terus masalahnya apa, dan solusinya yang dipropose seperti apa, kemudian hasil dari eksperimennya tersebut, dan kemudian nanti ditutup dengan konklusi dan mungkin future work, saran untuk kedepannya. Skopnya dulu. Nah, skopnya itu di NLP ya. Jadi mungkin sekarang Bird udah juga mungkin ada yang pakai untuk di computer vision, tapi skopnya yang akan saya bicarakan di NLP dan tasknya itu di MRC, Machine Reading Comprehension. Jadi biar lebih ke untuk tidak kemana-mana sih pembicaraan kita hari ini gitu. Tapi secara konsep seharusnya sama, tinggal disesuaikan saja sama tas-tas lainnya gitu. Strategi ini bisa di-apply di berbagai strategi di NLP. Nah, ini diambil dari riset master saya sebenarnya, dan juga sebagian sudah saya publikasikan di International Conference ICO ICT. Oke, mungkin pertama introduction dulu ya, apa itu MRC? Nah, MRC itu adalah
task di NLP di mana kita mengajarkan mesin untuk mengerti bahasa natural. Dalam hal ini passage, dan juga mesin diajarkan untuk bisa menjawab pertanyaan yang related terhadap passage-nya tersebut. Seperti itu. Di reward application-nya, MRC bisa dipakai untuk search engine gitu ya. Jadi kalau biasanya kita misalnya cari siapa presiden Indonesia gitu. Nah, Google Search kan udah bisa ngembaliin jawabannya dengan tepat tuh, Joko Widodo gitu, bukan lagi artikel-artikel yang mengandung kata-kata siapa presiden Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang MRC itu juga advanced IR ya, IR yang lebih sophisticated. Kemudian juga bisa pakai untuk Siri, untuk personal AI kita gitu. Contohnya di sini Google Home kalau saya nggak salah gitu. Kayak personal assistant itu kan ada, kalau lingkupnya ada voice recognition dulu, kemudian dari pertanyaannya terus bisa dijawab itu. Nah, model MRC ini juga involve di situ, tapi bukan secara garis besar gitu, tapi menjadi komponen dari personal assistant. Nah ini ya, mungkin ada yang bertanya, kok mirip QA ya? Setahu saya question answering gitu. Nah memang di dunia NLP sendiri terjadi inkonsistensi ya. Ada yang nyebutnya question answering, tapi ada yang juga nyebutnya machine reading comprehension gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari yang saya cari, QA itu sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas gitu. Jadi QA itu cuma menerima input berupa question atau pertanyaan. Nah, untuk menjawabnya, proses end-to-end QA juga bakal meretrieve atau mencari dokumen yang related terhadap pertanyaan itu, baru di dalamnya ada komponen machine reading comprehension di mana membaca passage-nya yang udah di-retrieve tadi, kemudian dijawab dengan tepat. Ya, jadi ini introduction aja supaya mungkin ada yang bingung gitu. Jadi kedepannya tidak bingung lagi. Nanti saya akan, sebenarnya sama aja, tapi sebenarnya saya akan menceritakannya dengan menyebut machine reading comprehension. Nah, pertanyaannya gimana kita buat MRC yang robust gitu, yang high performance gitu. Ya, di sini akan pakai BERT ya. Pertanyaannya jadinya kenapa sih kita pakai BERT gitu ya? Di judul juga tertulis kita mau improve BERT. Kenapa gitu? Mungkin saya sedikit introduction terhadap modern NLP teknik, karena menurut saya relevan untuk kita tahu dulu sejarah atau teknik-teknik yang ada di NLP sebelum kita bisa menentukan yang mana yang tepat untuk kita pakai. Nah, di era modern ini, seperti yang kita tahu, AI sangat didukung dengan deep learning, dengan perkembangan deep learning yang memberikan performa yang sangat baik gitu ya, terutama di computer vision. Nah, di NLP juga ingin mendapatkan hal yang sama gitu, mendapatkan manfaat sama yang dari deep learning gitu. Nah, namun ada challenge tersendiri di NLP di mana seperti yang kita tahu, deep learning berbasis arsitektur neural network itu butuh input berupa data tabular atau data yang terstruktur, sedangkan NLP itu unstructured ya datanya gitu ya. Kalau di computer vision kan gambar, kita tahu gambar itu kumpulan dari pixel, bisa tinggal kita flatten aja, jadi kita bisa input. Tapi gimana dengan NLP sendiri gitu? Misalnya saya punya kata I love Manchester United, gimana gitu untuk masukkan jadi structure gitu. Nah, di sini idenya adalah kita bisa mengubah kata itu menjadi representasi vektor gitu. Nah, namun ada challenge tersendiri juga. Kita tidak cuma mau kata-katanya
vektornya cuman sekumpulan angka aja, tapi kita mau kumpulan angka vektor itu, value dari vektor itu punya makna gitu. Jadi kita kepingin misalnya Manchester United vektornya dekat dengan Chelsea misalnya, karena satu secara semantik dekat gitu. Nah, dengan Chelsea itu mendorong di 2013 penemuan dari Mikolov et al. Itu mengenalkan word to fact gitu. Jadi word to fact ini fungsinya atau cara kerjanya itu memprediksi embedding yang sesuai untuk tiap kata agar punya makna gitu. Nah, cara kerjanya itu sebenarnya dia bakal ngetrain dengan multi-layer perceptron gitu ya, MLP, dense neural network gitu, berdasarkan surrounding sekitar, kata-kata di sekitarnya gitu. Jadi dia prediksi, misalnya aku beli sayur ke pasar, kemudian misalnya saya mau prediksi sayur itu embeddingnya seperti apa, sayur itu akan melihat kata-kata sekitarnya seperti pasar dan saya gitu untuk menentukan vektornya itu. Nah, word to fact ini hasilnya di papernya diklaim ya bahwa dia bisa nangkap semantik yang lebih bagus dan bisa memproduce insightful relationship. Jadi seperti contoh misalnya ini kata king gitu, ketika dikurangin vektor man terus ditambah woman akan menghasilkan queen. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya yang tadi yang kita mau ya, bahwa ada maknanya gitu dan ada relationship-nya. Nah walaupun begitu word to fact tetap ada ininya, kekurangannya gitu. Gimana kalau kita mau menyelesaikan tas-tas di NLP gitu yang cenderung punya kalimat-kalimat panjang gitu. Kalau menggunakan word to fact biasanya nilai embedding itu dalam satu kalimat ditambahkan terus di average gitu ya, di rata-ratain gitu ya. Tapi penemuannya beberapa paper menyebutkan bahwa tidak ini ya, tidak performanya tidak bagus gitu ya. Terlebih lagi ada permasalahan konteks gitu. Kalau di word to fact satu kata itu akan hanya ada satu embedding. Padahal kita tahu bahwa di NLP itu bahasa itu cukup ada permasalahan ambiguitas ya. Contoh di gambar di kanan yang cukup viral bilang kalau gua punya anak terus gede jadinya kuli bangunan ya pasti malu. Nah malu di sini tuh maksudnya bukannya malu shy gitu ya, bukannya, tapi malu maku gitu. Nah kalau di word to fact malu itu cuma ada satu word embedding gitu. Padahal malu itu bisa banyak artinya tergantung konteksnya gitu. Nah di word to fact belum. Kemudian juga OOV gitu. Gimana kalau data yang di training untuk word to fact itu tidak mengandung kata yang kita pada saat pengujian gitu. Pastikan akan jadi satu masalah. Misalnya word to fact ini dilatih dengan satu Wikipedia gitu ya. Terus kita ingin menyelesaikan permasalahan di domain let's say kedokteran gitu. Nah, tapi kata-katanya itu belum ada saat pelatihan sehingga nantinya si modelnya akan bingung kata ini embeddingnya apa gitu. Nah, ini jadi salah satu caveat dari word to fact. Oleh karena itu hal itu mendorong untuk memperbaiki word to fact ya. Itu terjadi di saya lupa tahunnya, sekitar 2015 mungkin. Itu dengan perkembangan deep learning, para periset NLP itu memikirkan cara gimana caranya membangun arsitektur deep learning yang sesuai untuk permasalahan di NLP gitu. Nah, di area ini tuh idenya kita mau membaca kata per kata sesuai urutannya. Dan itu disebut sebagai recurrent mechanism. Dan ini make sense ya, secara intuisi kita juga kalau ngebaca kan nggak mungkin dari tengah kan ya. Kita nggak mungkin ngerti sesuatu kalau kita baca dari tengah. Kita maunya bacanya dari, kita bisanya bacanya dari awal gitu. Nah di sini di RNN ini
membangun sequential mekanisme untuk permasalahan NLP. Jadi di sini ada selnya, ini dalamannya. Misalnya embedding the itu bisa random initialisnya atau bisa pakai waktu fact gitu. Terus dilempar ke activation function hyperbolic tangan, dan kemudian nanti outputnya akan diberikan ke sel berikutnya gitu. Jadi nanti di quick ini akan mendapatkan tambahan informasi dari sel sebelumnya gitu, dikonkatenasi gitu vektornya. Oke. Nah, dengan ini kita akan menjadi lebih dapat konteks. Tadi kalau tadi contohnya tadi yang malu tadi akan dapatkan konteks dari kata-kata sebelumnya. Jadi seharusnya embeddingnya lebih baik sekarang daripada word to fact. Nah, tapi masih ada permasalahan di area di mana terdapat long dependency problem, atau ya jadi kalau misalnya udah panjang banget ya teksnya, kalimatnya, itu akan membuat RNN ini kesulitan untuk mengingat kata-kata sebelumnya gitu. Secara intuisi sebenarnya misalnya di sini kata-katanya let's say apa ya? Misalnya Andi pergi ke pasar, dia ingin pulang sebelum jam 5, tetapi dia ingin pulang sebelum jam 5 ya. Nah, dia ini ingin mengetahui sebelum-sebelumnya gitu, yang dimana Andi gitu. Tapi kalau misalnya terlalu panjang, misalnya di awal kata dan kalimatnya itu terlalu panjang, informasinya akan berkurang gitu, karena hasil dari kontinuasi sebelumnya seperti itu. Dan juga akan mengalami vanishing gradient ya, di mana yang kita tahu RNN ini bakal berbasis deep learning, jadi ada back propagation-nya. Jadi kalau misalnya gradien yang kecil, kalau terlalu panjang nanti neuron layer yang di awal-awal itu akan mendapatkan hasil atau gradien atau perubahan yang kecil gitu. Jadi trainingnya akan sangat lama, dan jadi tidak efektif. Nah, karena permasalahan itu dibuatlah variasi RN yang baru gitu. Itu long short term memory atau LSTM. Jadi idenya seperti apa? Jadi sebenarnya sama aja RN, cuman dimodifikasi dalam dalaman selnya itu ada dengan menambahkan mekanisme gates ya, ada output gates, kemudian ada input gates, dan juga ada forget gates gitu. Jadi saya coba jelaskan di sini. Sama aja dia akan menerima input, semoga kursus saya kelihatan ya. Dia akan menerima input dari neuron sebelumnya, dan juga informasi dari word embedding dari kata kita yang baru gitu. Terus nanti akan dilempar ke function sigmoid. Yang kita tahu kalau function sigmoid itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau misalnya 0 itu akan merupakan apa yang diingat sebelum-sebelumnya gitu. CT-1 ini informasi yang kita ingat dari neuron sebelumnya gitu. Tapi kalau 1 itu akan di-remember gitu. Nah, dengan forget gates ini itu akan membuat jadi lebih baik ya. Jadi kata-kata penting aja yang kita ingat ya. Jadi secara intuisi misalnya yang tadi Andi pergi ke pasar tapi dia mau pulang sebelum jam 10. Kemudian titik misalnya saya terus Mawar pergi ke sekolah dan dia akan pulang sebelum jam 5 gitu. Nah, dia ini kan yang pentingnya itu kan merefer ke Mawar kan, tidak lagi ke Andi tadi kan. Nah, makanya secara intuisi nanti forget gate-nya akan lebih memilih untuk mengingat informasi Mawar daripada Andi. Dia akan lebih dilupakan gitu. Nah, permasalahan long dependency problem sebenarnya sudah mulai
tersolve kan ya. Tapi LSTM masih menggunakan sequential mechanism gitu. Gimana kalau datanya banyak gitu? Ini akan memakan waktu atau trainingnya akan jadi lebih lama gitu ya. Apalagi banyak tas-tas yang kita tahu butuh data yang banyak seperti MRC, itu butuh background knowledge yang banyak untuk bisa robust gitu. Dan kemudian sebenarnya general deep learning itu semuanya pelumasnya data kan. Tapi kalau LSTM, kita pakai LSTM jadinya agak kurang visible kalau kita mau menggunakan data yang besar gitu. Bahkan di papernya sendiri ada beberapa paper yang bilang LSTM ini bisa mungkin memang bisa seperti di question answering atau MRC bisa mengeluarkan jawaban yang make sense tapi salah gitu. Maksudnya apa? Misalnya saya tanya kan misalnya siapa Presiden Republik Indonesia, si LSTM bisa menjawab Presiden Republik Indonesia adalah Rian Pramana. Secara jawaban atau struktur kalimat itu make sense kan ya, tapi itu salah gitu. Secara arti atau secara makna, secara arti itu salah. Nah, makanya kita ini mesti menjadi satu caveat, kita butuh metode baru yang bisa lebih menerima banyak data gitu untuk bisa biar lebih robust MRC. Nah, tapi terima kasih untuk Faswani et al. Gitu ya, yang introduce transformer gitu. Jadi kita bisa say goodbye untuk sequential dan bisa karena yang diintroduce di attention ini dia mempelajari setiap token dalam waktu yang bersamaan gitu. Di papernya judul attention is you all need itu tiap token akan mempelajari mana sih kata-kata yang harus lebih di-attend gitu ya. Kayak contoh ini misalnya ada the animal didn't cross script because it was too tired. Nah, it-nya itu dipelajari dalam satu waktu gitu ya untuk mempelajari hubungannya dengan kata-kata di sekelilingnya gitu. Dan ini contohnya the animal kan, yang lebih coklat ini yang lebih bermakna, yang lebih itu berkaitan dengan token it-nya. Gitu. Sebenarnya di papernya sendiri transformer itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan machine translation ya. Makanya dia punya encoder dan encoder di sini gitu. Inputnya berupa J Swiss Etwiden, bahasa Prancis, kemudian outputnya nanti bahasa Inggrisnya gitu. Nah, fungsi dari encoder ini sebenarnya adalah untuk mengencode representasi input kita gitu ke dalam untuk melatih embeddingnya. Gitu. Nah, decoder di sini akan mengambil hidden layer dari encoder sendiri untuk memprediksi token mana yang harus di output gitu. Untuk kata pertama I gitu misalnya. Kemudian yang kata kedua M student gitu. Nah, menariknya penemuan ini penemuan transformer ini berguna untuk perkembangan di NLP sendiri gitu. Setiap komponennya bisa diambil untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan masing-masing gitu. Nah, contohnya di encoder tadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa encoder itu membangun encode representasi yang bagus ya. Nah, ini dimanfaatkan untuk membangun language modeling gitu. Ada BERT, Roberta, dan lain-lain. Kemudian decoder yang sifatnya lebih prediktif gitu, bisa dimanfaatkan untuk generatif model gitu ya, seperti GPT untuk permasalahan-permasalahan di natural language generation. Nah, keduanya juga bisa, encoder dan decoder juga bisa dimanfaatkan untuk membangun arsitek baru seperti T5, BART, biasanya digunakan untuk text summarization. Nah, language model yang tadi saya ceritakan itu berasal dari BERT ini, di bidirectional encoder representation transformer gitu. Dari nama kita bisa tahu bahwa menggunakan encoder dari transformer yang dilatih secara
bidirectional gitu. Jadi bidirectional itu artinya apa sih? Bidirectional itu artinya dia akan mempertimbangkan kata-kata di sekitarnya, kata-kata sebelum dan kata-kata sudah gitu, sehingga dia bisa membentuk semantik yang lebih baik. Kadang kata-kata setelah pun bisa berpengaruh kepada token satu kata di satu kalimat seperti itu. Nah, untuk membangun language model yang baik itu gimana sih cara dalamannya BERT gitu ya? Nah, ini ada dua task sebenarnya yang dilatih selama pre-training, yaitu mass language modeling, di mana 15% token secara random akan di mass gitu ya. Kemudian nanti selama pre-training akan dilakukan prediksi token kata yang di mass ini sebenarnya token apa gitu. Kemudian juga ada next sentence prediction. Jadi input kata dari model BERT itu biasanya sentence pair ya, yang dipasangkan dengan token khusus SAP gitu ya. Nah, di setiapnya nanti ada token classification juga. Nah, ini dilatih untuk melihat apakah dua sentence ini, sentence A dan sentence B ini berhubungan atau tidak gitu. Apakah next sentence atau tidak gitu. Nah, dengan ini dipercaya bahwa akan membangun pengetahuan yang baik gitu bagi model untuk mengerti satu bahasa manusia. Dan hasil empirisnya memang terbukti menjadi salah satu yang paling robust saat ini. Nah, BERT juga banyak variannya. Yang pertama ada language specificity-nya. Ada yang monolingual. Monolingual itu berarti BERT-nya akan dilatih dengan satu bahasa saja, seperti Indo-BERT dengan Indonesia, atau PO-BERT itu bahasa Vietnam. Terus juga ada varian BERT yang dilatih secara multilingual. Bahasanya tidak hanya satu aja, tapi banyak bahasa dilatih dalam bersamaan untuk membangun model language modelnya tersebut. Kemudian secara ada size-nya, BERT base itu seingat saya 12 encoder transformer ditumpuk. Kemudian BERT class 24. Kemudian juga ada arsitektur variation, ada variasinya seperti sharing parameternya atau dan lain-lain itu. Kemudian juga ada BERT dengan variasi tasnya ya. Di Roberta itu NSP-nya dibuang karena dalam penelitiannya menemukan bahwa NSP ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh terhadap performanya. Malah dengan menambahkan lebih banyak data jauh lebih efektif untuk memperbaiki language model dari BERT gitu. Di sini ada yang menggunakan tas no NSP ini, ada Roberta dan XA. Jadi untuk summarization, kenapa tadi ya pertanyaan kenapa pakai BERT? Ya karena BERT itu dapat provide embedding yang lebih robust dan lebih kontekstual ya, karena dia memperhatikan dua kata-kata sebelum dan kata-kata sesudah gitu. Terus BERT itu relatively faster ya, karena dia tidak sekuensial lagi tapi parallelized. Jadi kita bisa lebih nambahin banyak data lagi nih. Banyak data sama dengan performanya kemungkinan besar makin baik gitu. Terus BERT juga gampang untuk di-extend ke beberapa task NLP, termasuk MRC juga yang akan kita bicarakan melalui fine tuning. Nah, dan BERT saat ini juga yang paling penting adalah state of the art di task MRC saat ini ya. Kemudian juga udah banyak gitu ya pre-trained language model yang open source gitu ya, berbasis BERT gitu, yang bisa kita cek di huggingfast.co gitu. Jadi kita bisa langsung memakai aja tanpa harus pre-training lagi dari awal gitu. Jadi itu kenapa bisa dibilang ini alasan-alasan kenapa worth it gitu. Kita usaha kita untuk mengimprove language model berbasis BERT. Nah, tapi nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada kekurangan ya. Apa kekurangannya gitu?
BERT itu butuh korpus yang besar dan good quality untuk mendapatkan performa yang bagus juga gitu. Nah, ini jadi masalah kalau untuk low resource languages gitu. Resource-nya nggak ada, korpusnya sulit gitu ya. Jadi ini agak visible ya. Walaupun nanti kita bisa gunain multilingual PLM gitu. Terus juga ada spesifik domain juga kadang itu juga low resource gitu untuk beberapa kasus. Gitu. Terus GPU intensive computation juga, jadi butuh GPU yang bagus gitu ya. Dan saya di sini kesempatan juga untuk berterima kasih ke Tokopedia AI Center. Jadi saya bukan jadi terlalu masalah di penelitian saya. Terus ini juga agak slow ya untuk tren karena besar dan juga banyak weight yang harus diupdate gitu. Oke, jadi problem-problem itulah yang ingin kita address gitu dalam talk kali ini. Oke. Nah, walaupun tadi ya low resource languages itu bisa pakai multilingual PLM, tapi masih tidak optimal gitu. Nah, di multilingual PLM sendiri bahasa Inggris itu masih tetap mendominasi training datanya gitu. Contohnya ini statistik dari XLMR gitu ya. Bahasa Inggris itu bahkan 2 kali lipat dari bahasa kedua terbanyaknya yaitu Indonesia. Mungkin kalau dilihat secara grafik mungkin bedanya dikit ya, tapi kalau kita lihat secara amount-nya itu hampir 100 giga bedanya gitu. Apalagi bahasa-bahasa lainnya gitu. Nah, kemudian di PLM multilingual juga ada masalah imperfect cross-lingual embedding alignment. Ini terjadi karena ada kata-kata yang di natural language ya, yang punya tulisan yang sama atau punya sintaksis yang sama tapi berbeda secara makna gitu. Contohnya misalnya air ya. Air kalau di bahasa Inggris kan udara ya, tapi kalau di Indonesia itu benda cair lah gitu. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena ketika misalnya ketika pada saat pre-training multilingual modelnya tersebut, ketika misalnya pada batch pertama ketemunya bahasa Inggris, di mana ketika model akan memprediksi embedding dari air ini berdasarkan kata-kata sekitarnya, dia akan melihat konteksnya berdasarkan bahasa Inggris tersebut. Namun nanti ketika di batch selanjutnya misalnya bakal ketemu data yang bahasa Indonesia, nah nanti dia akan menyesuaikan lagi gitu dengan konteksnya sesuai maknanya yang kata-kata sekitarnya yang Indonesia gitu. Nah jadi embedding air ini nantinya akan tidak maksimal gitu karena konteksnya berubah-ubah gitu. Nah kemudian juga ada permasalahan BERT yang sebenarnya umum, tidak hanya di multilingual aja gitu ya. Fine tuning dengan jumlah kecil data itu juga tidak stabil ya. Ya, apalagi kita tahu bahwa hyperparameter tuning itu nggak ada rule of thumb-nya gitu ya. Apalagi kalau misalnya unstable akan butuh waktu yang banyak untuk mencari performa yang terbaik melalui hyperparameter tuning gitu. Dan ini permasalahan ini menjadi masalah gitu di MRC sumber daya rendah khususnya, di mana kita lihat bahwa squad MRC sumber daya tinggi bahasa Inggris itu namanya squad 1.1 itu jauh lebih banyak dibandingkan di bahasa-bahasa lainnya. Core quad, F quad, bahkan di bahasa Indonesia itu sekitar 36 kali lipat lebih besar daripada lebih kecil daripada yang di bahasa Inggris gitu. Jadi ini kan merupakan satu masalah di mana performanya akan kalah jauh gitu dari Inggris. Dari permasalahan tersebut ini beberapa yang saya ajukan untuk menyelesaikannya. Ya, ada possible solution sebenarnya untuk mengimprove ada
nambahin aja gitu data manual di label manual gitu, tapi itu high cost gitu ya, agak kurang visible gitu. Terus kemudian bisa lakuin teknik regularisasi lainnya seperti freezing layer ataupun dropout gitu. Dan juga data augmentation yang akan jadi highlight pembicaraan kita pada sore hari ini gitu ya. Kenapa saya memilih data augmentation? Karena cara-cara lainnya juga tidak pasti gitu ya. Lebih baik daripada menambahkan data saja gitu. Nah, kita tahu bahwa deep learning ini sangat sangat terkait dengan data, dan data itu juga istilahnya lebih praktis daripada ngutak-ngatik mungkin arsitekturnya, tapi ternyata hasilnya juga tidak lebih baik gitu. Jadi ada keuntungan juga kita mengekspor data augmentation gitu, atau worth it lah maksudnya untuk mengekspor data augmentation ini. Nah, data augmentation itu apa sih? Data augmentation itu merupakan satu kumpulan teknik untuk mengincrease jumlah data kita dengan mengcopy dengan sedikit modifikasi dari data yang sudah ada gitu. Sometimes kadang-kadang itu bisa juga buat data baru secara sintetik gitu dari existing data gitu, dengan generation model gitu, seperti GAN mungkin atau BART dan lain-lain gitu. Nah, data augmentation ini sudah terbukti ya, terbukti memberikan performa yang baik di computer vision, dan implementasinya relatively lebih mudah ya, relatively mudah ya, hanya dengan rotation, flipping, cropping ataupun zooming. Tapi gimana sih di NLP gitu ya? Nah, di NLP itu data augmentation itu punya challenge gitu, di mana kita harus memperhatikan grammar gitu dari satu bahasanya gitu. Nggak bisa kita cuma misalnya ada data dalam satu kalimat ada 5 kata, kita random buang aja gitu, jadi cuma 3 kata, atau random nambahin kata, itu malah bisa menjadi noise gitu. Nah, di data augmentation ini kita tujuannya adalah untuk improve atau boosting, bukan untuk menurunkan prediksi gitu. Jadi itu data terkait grammatical structure itu menjadi challenge di data augmentation NLP. Nah, yang di sini propose-nya saya propose untuk cross-lingual data augmentation. Jadi idenya itu untuk manfaatin aja existing dataset yang udah ada dari high resource gitu. Jadi misalnya kita mau contohnya ya, mau improve Indonesian MRC gitu ya. Jadi kita akan menggunakan data bahasa Inggris dan data bahasa Indonesia itu dipelajari secara bersamaan untuk mengimprove data MRC bahasa Indonesia. Nah, apakah mungkin gitu ya? Hipotesis dari saya sih mungkin bisa, karena PLM models itu sendiri itu di-train-nya secara multilingual gitu. Jadi dia sudah terbiasa dengan multilingual gitu. Nah, namun hipotesis ini harus dibuktikan secara eksperimennya seperti apa, empirisnya seperti apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tujuan kita untuk augmentasi data itu untuk boosting gitu, dan kita harapkan challenge-nya itu adalah agar data ini malah tidak dianggap sebagai noise gitu. Jadi ada beberapa hal gitu yang strategi-strategi kita yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah ini menjadi noise, dan bahkan proses transfer learning-nya jadi lebih baik gitu. Nah, di sini saya mempropos 2 strategi fine tuning gitu, di mana saya namakan sebagai mix fine tuning dan two step fine tuning. Nah, strategi ini saya bandingkan dengan baseline method, di mana baseline method ini tanpa data augmentasi sama sekali. Jadi kita mau lihat bahwa strategi ini improve nggak ya dari model yang tidak diaugmentasi sama sekali. Nah, mix fine
tuning itu idenya adalah mencampurkan langsung, simply tinggal dicampurin aja dua data dari dua bahasa, dari language targetnya sama data augmentation-nya jadi satu gitu, di fine tuning dicampurkan dalam satu fine tuning gitu. Nah, kalau untuk two step itu dipisah. Jadi yang pertama bakal dipelajari terlebih dahulu data dari high resource-nya dalam fine tuning pertama, kemudian hasil dari fine tuning pertama akan di fine tuning lagi dengan target language kita gitu. Nah, itu dari segi fine tuningnya, tapi gimana dari datanya gitu? Mungkin bisa dimodifikasi gitu. Yang pertama kita bisa ini ya, solusinya lumayan simpel ya. Jadi tinggal bisa kita dari high resource bahasa Inggris kita tinggal translate aja ke bahasa Indonesia atau Prancis gitu. Bisa memanfaatkan juga Google Translate gitu. Yang kedua kita bisa pakai perturbation code switching gitu. Code switching itu artinya dalam satu teks ataupun satu kalimat itu terdapat dua bahasa yang berbeda. Singkatnya seperti bahasa Jaksel. Nah, idenya itu kita ingin memperbaiki tadi ya permasalahan imperfect embedding, cross-lingual embedding ya, dengan mencampurkan informasi konteksnya gitu. Jadi model bisa belajar lebih baik gitu untuk alignment dari embedding dari bahasa yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama gitu. Eksperimen. Nah, eksperimennya bakal menggunakan data low resource dari bahasa Indonesia, MRC bahasa Indonesia, FAQ-A atau Factoid QA yang diambil dari news artikel seperti Kompas dan Tempo. Gitu. Terus dari yang kedua itu dari Vietnam, with VQuad itu diambil dari Wikipedia. Kemudian yang ketiga FQuad yang diambil resource-nya juga diambil dari Wikipedia. Gitu. Nah, untuk high resource-nya sendiri sebagai data argumentasi kita ambil dari Squad dan News QA. Kenapa saya ambil ini? Karena kedua dataset ini memiliki sumber yang berbeda ya. Yang satunya lebih diambil dari korpus yang ensiklopedik dan yang kedua itu News QA diambil dengan korpus yang lebih tipenya tentang artikel berita. Eksperimen yang akan dilakukan akan menggunakan model XLMR. Kenapa? Karena model ini yang state of the art-nya sekarang gitu ya. Jadi kita ingin improve yang state of the art-nya. Kemudian akan ada beberapa skenario. Yang skenario pertama itu ingin menguji efektivitas dari strategi fine tuning kita tadi. Kemudian yang skenario kedua ini untuk menguji modifikasi data yang kita lakukan ya tadi dengan machine translation dan juga code switching. Gitu. Skenario 2 dan 3. Nah, hasilnya di skenario 1 dengan ini ya, dengan jumlah augmentasi masing-masing di Factoid QA dan dataset sumber masing-masing. Nah, mungkin ada yang pertanyaan kenapa Factoid QA pakai NewsQA, with VQuad pakai Squad dan lain. Itu karena di penelitian ini saya menemukan bahwa domain augmentasi itu mempengaruhi gitu. Tadi kan faktor QA diambil dari Kompas dan lain kan. News QA itu diambil dari CNN. Nah, mereka memiliki kesamaan domain dan bisa mengimprove gitu. Tapi kalau misalnya pakai dataset lain malah tidak mengimprove gitu. Jadi ini salah satu temuan juga di penelitian ini bahwa domain itu berpengaruh. Nah, secara konsisten bahwa strategi yang diusulkan itu berhasil lebih baik gitu ya dari baseline-nya kita gitu ya. Dan secara konsisten juga bahwa fine tuning lebih baik dari combined approach dan combined approach lebih baik dari simple fine tuning. Gitu. Bahkan untuk dataset Factoid QA kita berhasil mengimprove state of the art-nya yang sebelumnya 74,61 jadi sekitar 77,898. Nah, kemudian untuk strategi kedua ini kita translate, tapi di sini juga nemuin masalah ya, dimana kalau pas kita translate nanti passage maupun answer-nya itu berbeda gitu.
saya ini kan di bahasa Inggrisnya diatomic oksigen, tapi ketika ditranslate secara terpisah, independen gitu. Di passage-nya jadi seperti ini, dan di answer-nya seperti ini gitu. Jadi ini jadi masalah, jadi answer-nya tidak bisa di-retrieve lagi gitu. Jadi data yang kita bisa dapatkan hanya sejumlah 3022, 5099 gitu, 59% atau 50% gitu. Ada data yang tidak bisa dipakai gitu. Dan hasilnya bisa secara general bisa mengimprove ya dengan strategi fine tuning, mix fine tuning. Dan ini cobain juga di monolingual karena sudah kita translate gunain pakai bahasa yang sama, sehingga juga bisa pakai monolingual, dan bisa kita nemuin juga bahwa ternyata bisa improve juga gitu di monolingual language model. Bahkan di FQuad bisa improve. Kemudian skenario ketiga menggunakan data code switching. Kita menemukan juga bisa improve, tapi yang terbaiknya itu di strategi mix fine tuning gitu. Kenapa nggak di two step fine tuning? Itu menurut kami itu karena model language model dari multilingual language model ini belum terbiasa dengan, atau di pre-trainingnya tidak ada data yang code switching ya. Jadi dia malah menurunkan di awal gitu untuk two step fine tuning. Jadi starting point yang jelek ketika nanti di fine tuning di step kedua gitu. Kenapa mix fine tuning masih bisa improve? Karena modelnya tidak belajar langsung code switchingnya, tapi juga bersamaan dengan bahasa targetnya. Jadi modelnya bisa menyesuaikan dengan lebih baik daripada menggunakan strategi two step fine tuning. Di sini juga salah satu temuan bahwa jumlah data itu influence ya. Jadi nggak serta-merta kita tambah lebih banyak data, hasilnya juga akan lebih baik ya. Seperti di Factoid QA ditemukan 10.000 itu yang optimum ya. Ketika udah tambahin 20.000 dia menurun gitu. Dengan sama dengan FQuad gitu. Ketika tambah 20.000 dia malah menurun gitu. Jadi amount of data itu juga berpengaruh dalam strategi cross-lingual data augmentation. Nah ini secara kesimpulan bahwa kalau kita menggunakan data asli, yang paling efektif itu strategi two step fine tuning, kemudian untuk data terjemahan, mix fine tuning untuk PLM multilingual, kemudian untuk PLM monolingual itu two step fine tuning, kemudian untuk data code switching akan lebih baik untuk menggunakan strategi mix fine tuning gitu. Dan bisa dilihat yang terbaik untuk masing-masing dataset, kombinasi fine tuning dan data augmentasinya seperti yang tertera di layar dengan peningkatan yang seperti tertera di layar. Apakah masih ada waktu ya Pak Faris? Tinggal beberapa slide, kayaknya tinggal dikit ya? Ya tinggal dikit sih. Ya bisa lah, oke. Dan di sini saya lakuin kualitatif analisis untuk two step fine tuningnya di data aslinya. Gimana sih secara empiris, gimana sih dia bisa meningkatkan metode lainnya gitu, metode strategi data argumentasi lainnya gitu. Nah di sini saya ambil salah satu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah perusahaan budidaya mutiara yang berlokasi di Palabusa. Nah di sini di passage-nya itu terdapat dua bisa dibilang entity perusahaan yang mungkin gitu ya. Tapi yang paling tepat yang mana yang di Palabusa ini PT Selat Buton gitu. Nah yang tanpa data augmentasi itu dia hanya langsung mereturn aja semua kemungkinan entity yang ada gitu. Di combine research pun seperti itu, walaupun sedikit berbeda, nggak ada PT-nya di sini ya. Nah, two-step fine tuning ini berhasil menentukan yang mana yang tepat gitu, yang ditanyakan itu, yaitu PT Selat Buton. Begitu pula juga pertanyaan ini gitu, tanya rata-rata tingkatnya di erosi das Merawi itu gimana. Di sini juga ada, di passage-nya juga ada dua kemungkinan gitu.
yang mungkin jadi rata-rata gitu ya, tapi sekali lagi yang lainnya tidak berhasil gitu ya. Combine sudah berhasil tapi masih punya kata-kata yang harusnya tidak muncul gitu, kata-kata udah muncul di pertanyaan harusnya tidak muncul lagi gitu. Tapi itu self tuning berhasil memberikan jawaban yang lebih tepat. Kita sampai ke kesimpulan dan future work. Ya, kesimpulannya tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa cross-lingual data augmentation strategies yang bisa digunakan untuk mengimprove BERT melalui variasi fine tuning, translasi data maupun perturbasi code switching. Secara general, strategi yang diajukan dapat mengimprove performance dari low resource MRC sekitar 1,5% sampai 3,8%. Ya tadi juga ada yang temuan yang ini noticeable itu kita bisa mengimprove state of the art gitu, di Indonesian QA. Nah, future work-nya seperti apa gitu ya, bisa untuk saran ke depannya gitu. Mungkin bisa di-take note bahwa penelitian yang dilakukan tidak melakukan hyperparameter tuning sama sekali gitu. Jadi bisa coba nanti mungkin bisa terimprove lagi itu dengan menggunakan learning rates yang berbeda di 2 step yang strategi itu step fine tuning. Kemudian bisa juga pakai layer freezing atau thawing, bisa juga pakai adaptive layer gitu. Nah, juga bisa mengimply curriculum learning gitu untuk lebih smooth gitu. Nah, curriculum learning itu seperti apa? Curriculum learning itu sebenarnya teknik dari pembelajaran transfer learning machine learning di mana seperti kurikulum pada orang biasanya gitu ya. Jadi kurikulum itu kan disusun dari yang mudah dulu sampai yang kesulit gitu. Nah, kita bisa juga men-set pembelajaran seperti itu di fine tuning kita. Contohnya tadi di code switching bisa aja kita latih dulu dengan data originalnya, data bahasa Inggrisnya, terus data original plus data Inggris plus code switching gitu ya, terus code switching plus target, terus baru targetnya gitu. Itu bisa dilakukan dan bisa jadi langkah eksploratif ke depannya yang menarik. Ya, sekian dari saya. Semoga tidak lewat waktunya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Krian atas presentasi yang sangat menarik dan cukup lengkap. Jadi kita akan buka sesi pertanyaan ya. Ini sudah ada audiens yakni Mas Fazri ya yang bertanya. Jadi saya bacakan pertanyaan pertama, saat fine tuning apakah beberapa weight dari model di freeze atau tidak? Mungkin itu dulu. Kira-kira bagaimana Mas? Mohon maaf Pak, mungkin bisa diulang atau saya bisa ya, ya boleh saya sambil baca lagi ya. Saat fine tuning apakah beberapa weight dari model di freeze atau tidak? Nah ya, di penelitian ini belum ada langkah-langkah untuk freeze beberapa layer sih. Belum dilakukan dan itu mungkin bisa jadi hal yang menarik buat dicoba gitu, bisa lebih mengimprove lagi. Yang tadi di feature work itu ya, jadi ada freezing ya sama tahun itu ya. Ya. Betul nggak? Jadi kemudian pertanyaan kedua adalah apakah teknik augmentasi train data news fine tune topik medical? Apa nggak ada dimensi setnya cross topik misal train pada news untuk define apakah tidak domain shifting problem? Ya menurut saya itu akan jadi masalah sih karena dari satu domain terus ke domain lain dan hubungannya agak jauh gitu. Jadi transfer learning-nya jadi tidak terlalu baik atau tidak terlalu smooth gitu ya.
saya menemukan ada paper yang uh, fine tuningnya juga tentang domain spesifik, tapi di first fine tuningnya itu pakai domain yang sifatnya general gitu. Jadi secara intuisi modelnya disuruh belajar dulu tasnya gitu secara general, baru belajar domainnya gitu. Ketimbang kalau misalnya yang diajukan Pak Fasri ini, dia harus belajar tasnya plus domainnya, terus nanti belajar tas sama domainnya yang berbeda lagi gitu. Itu agak menurut saya kurang efektif dari transfer learning-nya. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Rian. Gimana Mas? Apakah Iya cukup Pak, oke? terima kasih banyak. Ya, mungkin insya Allah oke. Ya, dari audiens. Oke, baik, sama-sama. Silakan audiens jika ingin bertanya. Kita masih ada waktu. Oke. Jika belum, saya ingin bertanya, problem yang tadi yang Gerard yang malu itu ya, itu sebenarnya problemnya kalau di sini kan soalnya tadi dibuka di awal ya. Nah, itu saya penasaran tuh. Kalau di sini sebenarnya problemnya jadi itu motivasinya sampai itu tadi karena bahasa Indonesia ya atau lebih ke alasan terkait dengan konteks itu ya. Pentingnya konteks itu ya. Ya, Pak. Sebenarnya motivasinya itu lebih ke itu low research bahasa Indonesia, karena Oh kalau ya. MRC sendiri di bahasa Inggris itu atau bahasa China yang high research itu pokoknya tinggi banget sampai 90-an lebih jauh gitu. Jadi itu yang motivasinya gimana sih cara nge-improve ya, bahasa yang lain yaitu biar nggak ketinggalan juga dengan yang lain dengan bahasa high resource yang lain. Oke, oke. Nah, cuma itu problemnya kayaknya itu agak unsolvable nggak sih yang malu itu? Kan sebagai si Gerard, saya kan bisa aja bilang, ya saya ingin malu yang memang merasa malu gitu. Atau malu yang memang melakukan pakai palu kan. Nah itu Oh, bisa aja kan. Jadi eh, alternatifnya mungkin diberikan beberapa konteks gitu kali ya. Nanti di offer ke ya mungkin ini sebenarnya saya penasaran di bagian yang malu itu tadi. Ya kan? oh, Ini kan ya bisa aja kan emang Gerard ya ini mungkin dalam konteks bercanda, tapi bisa aja dia serius emang merasa malu gitu. Biasa. oh Nah ya, itu yang ya 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 emang unsolvable gitu ya. Kayak saya bilang saya punya hewan, saya punya bukan saya nggak bilang hewan ya, saya punya jaguar gitu kan. Nah itu kan unsolvable ya. Ya bisa aja emang saya punya hewan gitu, bukan mobilnya gitu, ya kan. ya, Tapi emang berarti di sini yang diberikan apa istilahnya semacam interpretasi yang paling memungkinkan berdasarkan language model gitu ya, ya Pak. Jadi macam gitu. bisa dibilang ya itu mungkin permasalahan yang lebih kompleks, mungkin harus ada penelitian selanjutnya. Tapi kalau language model berbasis sekarang, kata malu ini ataupun kata yang jaguar ini akan bergantung dengan trainingnya Pak, data trainingnya. Kalau data trainingnya lebih banyak itu menunjukkan kalau dia hewan, nantinya modelnya bakal mikir ini hewan gitu daripada mobil gitu. Iya ya, oke sih. Ya emang bergantung sih. Kalau datasetnya mungkin lebih ke wildlife gitu-gitu ya tentang Ya, hewan. Jadi memang itu hewan. Tapi kalau tentang mobil apa mobil mewah berarti ya masuknya ke ini. Oh iya ya, ya, ya bisa juga sih. tergantung Yang data training. tapi ini isu lain ya. Oke. Sempat ada isu ini nggak? Kalau dataset bahasa Indonesia kan masih lumayan. Mungkin ini sambil audiens jika ada pertanyaan silahkan ya, saya sambil menunggu. Tapi kalau bahasa yang lebih obscure lagi, contohnya, oke bahasa Jawa deh, sebenarnya itu bahasa Jawa banyak ya. Tapi kan berarti bahkan
ininya aja nggak ada, datasetnya ya agak susah dapatnya. Itu gimana dong nasibnya untuk bahasa ini? Bahasa Jawa sebenarnya agak nggak, yang mungkin sedikit, mungkin bahasa di daerah-daerah Papua ya, itu mungkin agak lebih dikit lagi. Itu nasibnya gimana mereka? Iya ya, emang agak susah kalau nggak ada sama sekali ya Pak. Tapi kalau yang saya tahu metode saat ini tuh ada yang namanya zero transfer learning gitu. Em, jadi walaupun misalnya satu model nggak pernah belajar bahasa tersebut, tapi bisa juga walaupun performanya nggak terlalu bagus, tapi bisa lumayan lah performanya terhadap satu bahasa tertentu gitu. Karena sistem dari language model sendiri itu kan pakai subword ya Pak ya. Jadi dia bisa mengkonstruksi bahasa Jawa yang belum dia pelajari berdasarkan subword yang ada gitu. Walaupun ya nanti mungkin konteksnya akan jadi berbeda karena dia belum pernah belajar gitu. Tapi di beberapa penelitian yang saya temukan juga di paper-paper zero transfer learning ini juga visible gitu. Performanya juga lumayan gitu. Jadi ya. Oh, oke. Oke, oke, menarik. Em, Berarti ada harapan ya. Oke, Ya, terus yang di sini tadi sempat diklaim lebih bagus dibanding state of the art ya, dengan adanya yang augmentation ya, strategi itu. Tapi saya lihat hasil eksperimennya dibandingnya ke baseline bukan ya? ya Atau saya sebut skip? dibandingin nge-baseline. Ya. Ah, eh, tapi berarti maksudnya state of the art itu, apakah baseline ini sebenarnya state of the art ya? Maksudnya itu. Ya, mungkin saya kurang jelaskan. Jadi ya Oke. sebenarnya baseline-nya kepinginnya itu yang state of the art saat ini. Cuman ketika saya reproduce Pak, karena mungkin perbedaan GPU dan lain-lain gitu ya, jadi mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi ya yang saya set itu baseline yang ada gitu. Walaupun dengan baseline yang lebih kecil gitu, tapi masih lebih tinggi daripada state of the art yang sebenarnya gitu. Oh, ini nilai baseline-nya lebih tinggi dari, maksudnya gimana? Baseline-nya Nilai. lebih Mm-mm. ini yang diklaim papernya state of the art-nya 74,61 Pak. Ketika saya berusaha reproduce hasilnya itu hanya Oh, 74,04. Itu karena kemungkinan karena perbedaan GPU dan lain. Gitu. tapi ini tetap lebih bagus karena Ya lebih 77,8 gitu. ya Oh, iya, iya, iya. Makanya itu klaim tadi masih bisa dipertahankan lah gitu ya. ya betul. Oh, oke, bagus, menarik sekali. Oke, ini ada lagi yang ingin tanya. Nah, ini ada dari Mas Dianto. Oh, wow. Panjang. Panjang nih. Saya baca ya. Bentar. Mas Rian juga boleh kalau baca ini buat audiens yang mungkin nggak dapat akses ke chat. Halo Mas Rian, untuk korpus bahasa Indonesia kan banyak varian karena lingua franca dan banyak terpengaruh wilayah dalam penggunaan keseharian. Bagaimana solusi untuk peningkatan kualitas dan pelatihan data? Jadi kayak bahasa tutur dan tulis kan beda. Jakarta terus antar wilayah, jadi kayak aku, saya, awak uh, dibandingkan dengan bahasa rumpun Indo-Eropa yang lisan tutur perbedaannya tidak tahu. Jadi kita mungkin ada perbedaan inilah, ya semacam kayak specificity untuk satu bahasa Indonesia tapi bisa variasinya banyak. Nah itu kalau di sini berarti gimana Mas Rian untuk pertanyaan dari Mas Dian ini? Kayaknya menarik ini. Memang valid sih ya, tapi terkait dengan penelitian ini bagaimana? Misal bahasa tutur dan tulis kita bisa. Oke. Sebenarnya kalau saya tidak salah nangkap ya maksudnya. Oke. Ini saya juga bisa ngomong sih Mas Rian. Jadi Boleh, Oh ya, silakan. jadi biar ini mungkin kan lebih jelas. kalau di bahasa kita itu kita bicara sama teman sebaya dan sebagainya, dan bahasa di berita di media itu kan berbeda jauh ya. Jadi kayak kalau dari perspektif orang asing itu tuh kayak belajar dua bahasa yang mungkin bakal berbeda. Kayak misalnya kita yuk main yuk gitu, tiba-tiba di bahasa ayo kita bermain, dan itu perbedaannya agak mencolok ya, bukan seperti bahasa Inggris misalnya kita tulis bahasa Inggris sama kita ngomong, kecuali English akademik ya, itu kan hampir mirip ya Mas ya gitu. Nah kalau di kita kan kayak tiba-tiba Mas misalnya let's say ke Medan gitu misalnya, mereka nggak bakal pakai gue lu gitu loh. Nah ketika kita ingin membangun tadi korpus dan melatih
melatih NLP dalam bahasa Indonesia tadi, itu gimana sih untuk memfasilitasi tadi yang keberagaman tadi gitu loh, Mas? Apakah mau nggak mau kita bakal harus bikin 2 korpus berbeda atau kita bisa gabungkan tapi kita nanti jadi lebih apa ya, beranak pinak lah gitu. Kalau di struktur bahasa tuh kan misalnya ada word of order-nya jadi banyak banget gitu. Apa bagaimana tuh sepengalaman dari Mas Rian? Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Ya menarik sih. Mungkin kalau bahasa gaul gitu ya mungkin yang saya tangkap. Ada topik risetnya sendiri sih Mas, colloquial language domain gitu ya di topiknya. Tapi kalau misalnya tadi dari yang saya tangkap tadi saya bilang misalnya ayo bla 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 sama yuk bla bla bla, itu sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya. Kita di language model berbasis transformer ini itu tokenisasinya itu sampai subword gitu. Jadi imbuhan itu jadi gimana? Misalnya menghilangkan sama hilangkan itu tidak akan menjadi masalah karena yang dilakukan tokenisasi yang dilakukan adalah subword gitu. Jadi hilangnya itu tetap language modelnya tetap mengerti kata hilang gitu. Cuman ditambahkan imbuhan, subword imbuhan yang tidak terlalu berefek lah. Kalau hanya sampai level di perbedaan imbuhan seperti itu, language model sekarang bisa menangani gitu. Tapi kalau untuk misalnya ada kata aku, awak dan lain gitu ya, yang berbedanya cukup jauh gitu ya. Sepengalaman saya sih memang belum ada cara lain sih selain nambahin datanya harus representatif gitu, harus ada representasi dari awal, ada representasi dari gue gitu. Tapi berarti subkata atau subword tadi berarti yang harus kita tingkatkan ya. Mas, subword. Tidak, karena mekanisme dari transformasi ini sudah melakukan tokenisasi dari token kata yang kita punya gitu. Jadi misalnya kalau datanya udah ada menghilangkan sama hilangkan, ya bird-nya bisa belajar gitu, hilang dan kan, hilang dan kan gitu. Bahkan ya ini tergantung dari language model masing-masing ya. Mungkin aja di tokenisasinya hasilnya jadi menghilangkan gitu. Jadi kalau misalnya ada kata apa gitu ya, jadi bisa dikonstruksi berdasarkan subword itu. Gitu. Semoga menjawab. Oke, sempat tidak terdengar ya. Ya nanti sebenarnya ada rekamannya Mas Bian. Nanti bisa di-review mungkin ya. Nanti kami kasih rekaman YouTube. Oke, nampaknya sih kita sudah mendekati penghujung ya, Mas Rian ya. Ya mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa kita foto-foto bentar. Makasih ya sebelumnya atas tanya jawabnya yang sangat kayak ini ya, kayak tanya jawab sidang ya. Iya, iya. Oke, mungkin Bella atau Douglas bisa bantu untuk saling ambil foto. Mas Rian boleh tolong dimatikan ininya, share screen-nya. Terima kasih. Oh ya, sebentar. Iya. Ini gimana? Oh, ini. Iya, silakan Bella atau Douglas. Silakan di-delete. Ya. Iya Pak, sebentar. Ya mungkin saya mulai ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ini cuma satu slide aja sih, Pak. Oh, iya, oke. Baik, sekali lagi Mas Rian, saya mewakili dari KA Center dan kamu juga ucapkan terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk istilahnya balik kembali ya, walaupun masih singkat baru kemarin dia lulus, tapi ya jadi jangan jauh-jauh ya dari Fasilkom ya, walaupun Ya, sudah lulus.
Oke, dan untuk semuanya audiens, terima kasih banyak atas partisipasi pertanyaannya. Semoga ilmu yang di-share oleh Mas Rian tadi bisa bermanfaat ya. Jadi dan mungkin slide-nya boleh dibagi nggak, Mas? Oh, boleh Kalau banget. ditanya di Boleh. publik, ya. Boleh Oke, banget. ya. Makasih banyak. Nanti akan diinfokan ya untuk slides-nya via email serta link YouTube-nya sehingga bisa diulas kembali. Oke, itu dulu Mas Rian. Terima kasih ya Mas Rian. Ya, terima kasih Semoga juga, Pak. lancar sukses di Match Hub. Ya, dan semoga bisa lanjut terus risetnya. Ya, menarik Amin. sekali soal ini. Mari Ya, semuanya, kalau gitu saya tutup. Selamat sore terima kasih. semuanya. Ya, mari.